colocalize-nya gitu ya. Tapi di sini sebenarnya bukan tidak tampak, tapi tidak kita informasikan sebagai colocalize. Ya, tapi paling enggak di sini kita lihat ada gambaran yang warnanya tidak hijau ya, tetapi agak kuning. Ya, mungkin bisa dilihat agak kuning. Nah, di situ sebenarnya adalah bagian dari sitoskeleton yang melewati mitokondria sehingga tampak warnanya kuning ya, kuning. Ya, tetapi berdasarkan apa yang sudah kita punyai, teori yang kita punyai bahwa sitoskeleton dan mitokondria itu dia berada pada space ya yang berbeda. Ya, sehingga informasinya tidak disebutkan sebagai colocalize, ya. Tapi kalau protein ya berada pada satu titik yang sama, itu seringnya disebut sebagai colocalize. Ya. Superimpose-nya juga bisa dengan DIC-nya, Mbak Unu. Oh, ini sudah, Mbak. Bisa. Yang superimpose-nya masih belum saya simpan. Saya biasanya memberikan label SI di belakang untuk superimpose. Nah, yang di sini karena di IC-nya nggak jelas, seperti kurang jelas, tapi enggak apa-apa, ini saya simpan sekalian di IC-nya. Yang jaringan aja, Mbak, berarti yang superimpose biar kelihatan. Oh iya, Bu. Nggak ketok efek 3 dimensinya. Nah, yang jaringannya seperti ini. Kalau di superimpose. Oke. Jadi bisa terlihat ya efek 3 dimensinya. Oke, halo. Nah, ini kalau yang ini adalah DIC saja yang sedang tampak itu, jadi tanpa ada staining-nya. Ya sebenarnya juga di staining gitu ya, tapi software-nya hanya menampilkan yang DIC saja, image DIC. Nah, kemudian kalau dilakukan superimpose antara yang image DIC, ya, kemudian image mitokondria dan image Alexa yang warnanya green tadi, nah jadilah struktur ya seperti yang kita lihat bersama ini. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bersama di mana posisi sitoskeleton ya pada sel-sel renalis. Ini jaringan, Mbak ya? Iya, Bu, dari jaringan ginjal ya. Tapi irisannya bagus sekali sampai kelihatan bulat gitu. Bagus sekali, tipis, bagus. Nah, kalau ini adalah image yang menampilkan hanya mito tracker saja yang merah. Nah, ini sudah kalau ini di IC dengan mito tracker ya, mito tracker. Dan mito tracker itu adalah menunjukkan tempat mitokondria. Bukan tempat ya, menunjukkan mitokondria, ya, menunjukkan mitokondria. Sehingga kalau ini adalah, karena ini adalah jaringan ya, jadi yang kelihatan bulat itu tentunya bukan sel gitu ya, tapi adalah tubulus renalis ya, tubulus renalis. Ya. Karena sebenarnya yang inti selnya ada dapinya, Bu, tetapi karena dapi tidak ada filternya sehingga tidak muncul. Nggak ada filternya atau nggak ada lasernya, Mbak ya? Oh, maaf, tidak ada lasernya. Nggak ada lasernya. Kalau filternya ono. Oke, ya. Jadi ini adalah mungkin masih ingat di histologi ya untuk tubulus renalis. Jadi yang kelihatan bulat atau lonjong itu adalah tubulus renalis, gitu ya. Nah, tubulus renalis itu tersusun dari epitel, ya, epitel kuboid, ya, masih ingat ya, epitel kuboid. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat si Alexa aktin itu, ya kalau ini kan di diskusinya adalah jaringan ya, jaringan. Nah ini kebetulan sih ini yang tampak adalah tubulus renalis saja gitu ya, tidak tampak misalnya ada glomerulus gitu ya, capsula Bowman mungkin tidak begitu kelihatan. Ya sehingga
tampak bahwa si apa namanya yang warnanya hijau itu aktin. Kalau kita lihat mungkin di bagian bawah itu lebih ada kelihatan di bagian lumen ya daripada di bagian basal ya, bisa dilihat. Tapi ada juga di tubulus renalis itu si yang hijau dalam hal ini adalah aktin tadi ya, itu di apa ya, di perifer dari sel renalisnya, sehingga hijaunya kan lebih pekat. Ya, ini saya nggak bisa menunjukkan kursor saya ya. Mudah-mudahan bisa mencari bagian yang tadi saya sampaikan. Ya, mungkin di sudut kiri bawah, ya sudut kiri bawah, ya bisa melihat sudut kiri bawah. Ya itu kan ada yang lonjong kiri bawah. Oh kiri, maaf, kanan ya. Ya boleh. Oke, ya kanan itu ya mungkin angka 4 ya, jam 4 menunjukkan jam 4 atau sekitar jam 4 atau 5 itu kan ada dua bentukan. Yang hijau hampir penuh dan ada yang hijau hanya di bagian apanya, di bagian lumennya saja. Nah, itu bagian lumennya saja. Nah, sedangkan temannya yang lain ya itu sitoskeletonnya itu ada di perifer ya, di sepanjang perifer dari sel-sel renalis gitu ya. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk menunjukkan itu adalah jaringan atau bagian apa gitu ya dari sel ginjal ya, dari sel ginjal. Makanya ada yang unik ya, tapi karena ini adalah kesan tiga dimensinya, dia perlu dijajarkan dengan HE-nya ya, sehingga spesifikasi itu tubulus renalis atau mungkin itu adalah kapsula Bowman ya. Tapi dari sini akan sangat kelihatan kalau yang hijaunya hanya di tengah saja dari lumen itu tampaknya adalah lebih ke arah ke tubulus renalis ya, tubulus renalis ya. Sedangkan yang hijaunya penuh, nah itu saya belum bisa memastikan ya itu apa. Kayaknya sih kapsula Bowman ya, tapi perlu disandingkan dengan HE-nya. Nah, begitu. Jadi untuk yang level jaringan kita akan bisa menentukan si aktin itu posisinya ada di mana di bagian jaringan tersebut, sekaligus bisa dipakai untuk mendefinisikan gitu ya, mengkarakterikan dari apa ya, jaringan tersebut ya, jenis dari jaringan tersebut, bagian ya dari organ ginjal ini itu bagian apanya gitu ya. Ini kalau jaringan. Nah, sedangkan kalau yang sel tadi, nah memang untuk mendeskripsikannya sedikit berbeda ya, karena sel dan apa, maka kita mendiskusikannya posisi dari aktin itu ada di bagian mana dari sel ya, tampaknya di sitoplasma ya kalau yang sel tadi. Ya, kalau ini kan jaringan. Ya, oke. Ini proses scanningnya sudah selesai, Mbak ya? Sudah, untuk yang hasilnya seperti ini. Oh, ini hasil scanning yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ada 14 slice di sini. Nah, di sini kita bisa cek dari awal sampai akhir. Nah, dari masing-masing slice ini atau potongan ini kita bisa mengambil gambar tiap potong. Jadi ada 14 potongan, atau kita mau jadikan dari 14 itu dijadikan satu potongan utuh gitu. Misalnya kita mau jadikan satu potongan utuh. Nah, di sini kita bisa ambil maaf. Kita mau menjadikan satu potongan dari 14 potongan tadi dijadikan satu, itu juga bisa. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, hasilnya. Jadi tadi kan dari fokus atas sampai bawah tadi sudah dipotong layer by layer, mendapatkan 14 potongan. Kemudian kita bisa menyimpan masing-masing potongan ini, atau mau dijadikan menjadi satu yang utuh seperti ini, itu juga bisa. Nah, selain itu kita bisa menggunakan analisa 3D
semisal membutuhkan ketebalan atau melihat lokasinya itu, nah di sini akan terlihat lebih jelas. Oke, yang ditunjukkan. Ya, terus misalnya kita mau memotong area atau melihat potongannya, kalau misalnya kita mau memotong, nah di sini kita bisa memotong juga dekat sampai melihat apakah itu lokasinya sampai dalam atau hanya di permukaan saja misalnya. Nah, kita juga bisa hasilnya seperti ini. Nah, di sini terlihat ada yang hijau saja, mungkin ada yang kuning, ada yang merah. Berarti itu lokasinya kan ada yang bertumpukan atau bagaimana ya? Localize ya Bu ya namanya. Iya, localize. Nah, setelah di analisa 3D ini juga bisa kita lihat ketebalan. Semisal sampel biofilm kan biasanya ada yang minta berapa ketebalannya. Nah, itu juga bisa dicek. Di sini. Nah, ini kalau diperbesar. Nah, di sini kita bisa melihat ketebalannya sekitar 13.000 nanometer. Jadi ukurannya sudah nano ya, maksudnya sekitar 13 mikrometer berarti ya. Mbak, 13.000 nano, Mbak? Ini 13.000 ya, 13.000 nanometer. Oh iya. Oke. Ya, 13 Ini juga mikro. Nah, 13 mikrometer nih, Bu. Iya. Nah, Iya. kalau 13 mikro 13. Jadi, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya dibutuhkan sampai kedalaman, kemudian ketebalan, itu hasilnya seperti ini. Lalu untuk analisa intensitas fluoresensinya, nah, misalnya di sini kita mau melihat intensitas fluoresensi dari sel atau apa ya? Nah, misalnya sel ini, kita mau lihat intensitas fluoresensi dari satu sel atau ini misalnya satu sel ya Bu ya. Jadi saya contohkan di sini yang kelihatan bisa diambil datanya. Iya. Nah, misalnya ini kita bisa menggambar bentuk selnya. Kemudian di sini ada yang measurement. Nah, di sini ada measure oleh ROI, kemudian di save.
Nah, setelah disimpan nanti ini bentuknya akan Excel. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan grafik dari intensity profile-nya, ini juga bisa kita ambil. Nah, channel 3 karena ada di IC, jadi tidak perlu dimasukkan. Di sini misalnya mau lihat yang grafik dari channel 1 saja, itu juga bisa seperti ini, nanti disimpan. Untuk yang channel 1 atau tadi yang method tracker, Actin. Channel 1 yang hijau, Actin. Semisal dibutuhkan, kita bisa menyimpan seperti ini. Kemudian yang channel 2, untuk mitokondrianya. Nah, dari hasil yang analisanya tadi, kita bisa melihat intensitas pendarahan warna dari CH1 atau channel 1 untuk Actin Alexa 488, kemudian channel 2 untuk average. Di sini nilainya bentuknya rata-rata, jadi dalam satu sel tadi itu rata-ratanya berapa. Nah, di sini channel 2 yang mitokondria sekian, untuk yang channel 1 yang aktin sekian. Jadi nanti kita bisa mendapatkan intensitas pendarahan warna, misalnya tiap protein yang ditargetkan. Misal kalau tadi kan yang diwarnai aktin dan mitokondria, tapi misal kita menggunakan pewarna sitokain atau apa gitu, jadi kita juga mendapatkan intensitas pendarahan warnanya di sini. Nanti untuk satuannya, ini ada arbitrary unit atau AU biasanya. Nah, nanti dari pendarahan-pendarahan ini biasanya kalau di sitokain itu nanti misalnya melihat pendarahan warna TNF alfa, kemudian IL6 atau yang lain, sitokain yang lain. Nah, dari situ nanti ketahuan berapa nilai average dari perlakuan A misalnya, terus kemudian nilai average perlakuan B berapa. Nah, di situ kita bisa bandingkan, kemudian apakah itu naik atau turun atau dibandingkan dengan kontrol bagaimana. Nah, sehingga kita bisa tahu misal mau lihat dari semisal contohnya sel kanker yang diberi ekstrak, kemudian dilihat proliferasinya, nanti bisa pakai ini juga, menggunakan CLSM juga bisa. Oke. Apakah ada yang masih bingung atau mungkin ingin ditanyakan, silahkan, kita bisa langsung sharing di sini. Jadi langsung aja, enggak perlu nunggu nanti selesai baru tanya jawab. Kadang kan lupa ya kalau misalnya tidak segera ditanyakan gitu. Ya, silakan. Oke. Afif, Nisa, oke, siapa lagi nih? Yudis tadi sudah tanya. Tika, Resti, Sahro, Wisam, Robiatul. Oh, enggak ada Abdullah nih. Oh, ada Abdullah. Abida, Abdullah, Febrian, tadi Maurin. Ada pertanyaan? Tadi sudah saya kasih clue untuk bertanya, tidak dipraktekkan di sini. Berarti sudah jelas ini Mbak Undil anak-anak ini. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, ini tadi Mbak Undil kan barusan mendemokan tadi Mbak yang grafik tadi Mbak, grafik intensitas tadi Mbak. Oh iya. Oke, jadi Mbak Undil baru aja mendemokan menganalisa intensitas fluoresen. Nah, ini ya intensitas fluoresen. Nah, ini menarik ini ya kalau yang tertarik penyebaran ya misalnya penyebaran mitokondria atau distribusi mitokondria pada ovum ya, pada ovum yang
fertil ya, dan pada ovum yang steril ya misalnya. Nah, kalau misalnya kita anggap gitu ya, biar bisa ada ceritanya. Nah, maka penyebaran mitokondria tadi, kalau yang warnanya merah, ini yang merah Mbak ya? Ya, Iya, ini mitokondria. yang merah. Bisa dilihat di sini penyebarannya. Oke, selain penyebaran, tadi juga ada intensitas. Ya, jadi tingginya grafik, ini kan 3 dimensi ya, tingginya grafik, ya menunjukkan ini kan intensitas. Ya, intensitas dianalogikan semakin tinggi intensitas, berarti di situ jumlah mitokondrianya semakin banyak, gitu ya, semakin banyak. Ya, namun di sini semakin banyak itu dianalogikan dengan intensitas yang tinggi, gitu ya. Ya, namun ini karena tidak ada satuannya, menggunakan satuan AU, ya, arbitrary unit, ya, disebut dengan arbitrary unit karena intensitas ini adalah intensitas versi software, ya, versinya software dari konvokal. Jadi selama kita menggunakan software yang sama, maka intensitas yang perlakuan satu gitu ya, oosit yang satu dengan oosit yang lainnya bisa dibandingkan ya sesuai dengan intensitasnya. Nah, kalau tadi misalnya di Excel tadi Mbak Uni menunjukkan ada average ya intensitas. Nah, average itu ini sudah di rata-rata, itu grafiknya kan tidak sama ya tingginya. Nah, jadi ini sudah dibantu oleh software. Berapa sih average dari perlakuan ini ya? Tadi sekitar 300 sekian. Nanti kalau kita punya oosit satu lagi dengan perlakuan yang beda gitu ya, kita bisa membandingkan angka-angka intensitas tadi ya, mana yang lebih tinggi gitu ya, mana yang lebih rendah untuk mengindikasikan banyak sedikitnya mitokondria yang ada di oosit tadi. Nah, ini apa namanya keperluannya adalah sampai dengan keperluan tersebut ya, konvokal. Jadi banyak informasi yang bisa digali ya dari konvokal ya, tidak hanya sekedar struktur ya dari sel ya, tidak hanya apa namanya positioning ya dari protein target atau yang berfluoresen ya, tapi bisa dipakai untuk menilai ya, menilai intensitas ya, intensitas atau banyak sedikitnya apa namanya protein target ya atau organel target yang dimaksudkan. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Ya. Ya, apakah ini masih apa termangu-mangu? Termangu-mangu itu apa? Terheran-heran. Oh. Ya masih gitu ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan, Nisa? Iya, Ibu. Sebenarnya apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Terdengar, Nisa. Sebenarnya namanya Nisa. Saya cukup tertarik terkait pengaturan intensitas. Tadi kan sempat dikasih tahu itu, apakah untuk pengaturan intensitas itu hanya bisa diatur untuk di softwarenya saja, Bu? Tadi kan di CTRL-H itu apakah diatur intensitasnya melalui software saja, atau sebenarnya di mikroskopnya itu kita juga bisa ngatur intensitas dari pendaran dari fluoresensnya itu ya, Bu? Ya, oke. Ya, jadi untuk adjusting intensitas tadi diatur HV, gain dan seterusnya itu di softwarenya, Mbak. Di softwarenya. Oke. Namun softwarenya ini sebenarnya kan juga terkoneksi dengan sistem yang ada di alat begitu. Jadi sebenarnya apa namanya tidak hanya software, tapi softwarenya ini sudah terkoneksi dengan sistem ya yang ada di alat gitu. Demikian juga dengan filternya gitu ya. Tadi kita lihat filternya Mbak Unin kan ngaturnya di software kan, di monitor tadi ya, dipilih ya yang tadi ya, di softwarenya setup dice ya, setup dice itu ada banyak itu ya. Ini aja sudah tampak sekitar 8 ya, apalagi sampai bawahnya banyak sekali, tinggal milih saja. Nah, apakah berarti cuma softwarenya saja yang bekerja atau dimanipulasi oleh software? Tidak gitu ya, karena softwarenya ini terkoneksi ya dengan device yang ada di mikroskopnya gitu ya. Jadi itu adalah
yang sesungguhnya, ya saya sesungguhnya. Tapi untuk kenyamanan ya operator, kenyamanan pengguna gitu, ya karena kan banyak sekali itu ya filternya lebih dari 30 gitu ya. Jadi kalau filternya seperti yang kemarin di epifluorescen, waduh berapa banyak gitu ya turretnya gitu ya. Nah ini sudah dikondisikan oleh softwarenya untuk kenyamanan dari peneliti. Nah begitu Nisa. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi, Bu. Oke, ini dengan siapa? Iya, saya Maureen. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Bu? Ya, terdengar Maureen. Ya, terdengar. Ya, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya terkait pengaturan juga, Bu, terkait adjustment tadi. Itu apakah tadi yang saya pahami dari yang sudah dipraktikkan oleh ibunya itu kan terkait HV ya Bu yang diturunkan untuk mengurangi titik merah-merah yang ada di image-nya. Nah itu untuk offset dan juga gain-nya itu apakah harus lebih rendah juga untuk mengurangi offset untuk mengurangi titik merah-merahnya atau ada pengaturan yang berbeda begitu ya Bu? Sendiri-sendiri begitu maksud saya. Apakah HV, offset dan juga gain itu diatur sendiri-sendiri atau mereka satu rangkaian seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Ya. Ya. Untuk yang pengaturan HV, gain, dan offset ini diatur tiap sampel mungkin berbeda-beda. Jadi bisa kita turunkan offsetnya dulu, karena offset ini untuk mengatur background, biasanya supaya sampel targetnya lebih jelas warnanya terlebih dahulu, nanti offset diturunkan sampai 0, kemudian baru diatur HV-nya, nanti dinaikkan pelan-pelan sampai muncul titik merah tadi. Kemudian setelah muncul titik merah, baru offset ini dinaikkan pelan-pelan sampai background-nya tertutup semua. Biasanya ada warna biru kalau pas kita atur, jadi nanti akan background-nya tertutup warna biru full, sehingga waktu di kontrol H itu Nah, iya. Koneksi di Mbak Unil keputus ya? Oke, masuk lagi. Ya Mbak, barusan frozen. ya. Oke, sudah bisa lagi ya. Apakah terdengar? Apakah terdengar jelas? Ya, sudah kembali. Tadi sempat ada sedikit gangguan. Iya. Oke, berarti Mbak Unil ya, terkait dengan pertanyaan Maureen tadi, HV, gain sama offset itu di setting one by one gitu Mbak ya, tidak langsung dapat semua. Karena masing-masing untuk keperluan yang berbeda gitu ya Mbak Unil ya. Ya. Offset khususnya adalah untuk background ya, untuk membuat backgroundnya diatur untuk yang gelap ya, sedangkan HV itu dipakai supaya yang warna titik-titik merah ya itu berkurang gitu Mbak ya. Iya Ibu. Nah ya pada saat berkurang ya offsetnya tadi ada perubahan, nah itu dibetulkan lagi sampai dapat hitam lagi, nah begitu. Yang gainnya berarti yang otomatis berarti Mbak ya, otomatis tidak perlu di setting, nggak perlu di adjust. Ya, gainnya itu biasanya sama Olympusnya enggak usah diganti, enggak usah dinaikkan. Jadi tetap aja seperti paling rendah. Nanti kalau misalnya warnanya enggak terlalu jelas, baru kita bisa pakai, karena gain itu nanti kan lasernya jadi kerjanya lebih tinggi Bu. Jadi kadang itu malah merusak sampel. Jadi kalau misalnya sampelnya kena laser lebih paparannya tinggi, nah itu nanti
biasanya bleachingnya juga cepat seperti itu. Iya, iya. Oke. Iya. Begitu Maurin? Sudah jelas? Ya sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin kalau misalnya masih ada yang belum jelas bisa ke LSIH. Mau melihat langsung ya silahkan. Nanti saya jadwalkan supaya enggak bareng-bareng ke sini. Jadi nanti mungkin ada yang ingin melihat hari Jumat, terus kemudian nanti Senin siapa, berapa orang, gitu, silahkan. Atau enggak perwakilan saja Mbak? Perwakilan? Oh, iya. Perwakilan dari 13 orang ini mungkin perwakilan 2 gitu. Nah, dari perwakilan itu nanti mereka bisa bercerita ke temannya. Ya, biasanya di kondisi seperti itu, Mbak. Oke, silakan nanti Afif bisa mengatur teman-temannya gitu. Ya. Oke, kalau ternyata waduh nggak enak Bu, ya satu-satu aja semuanya tapi bertahap gitu ya. Ya boleh, sebenarnya tidak masalah. Ini Mbak Uni sudah membuka pintunya. Ya, insya Allah setiap hari ada yang pengamatan. Jadi kalau mau melihat yang pas pengamatannya ya silakan. Ya oke. Jadi silakan berantusias ya berkomunikasi dengan Mbak Unil bila ada waktu longgar pas ada pengamatan bisa ikut melihat ya bagaimana prosesnya. Nggak ada syarat khusus Mbak masuk LSIH, misalnya 1, 2 orang begitu? Nggak ada Bu, kalau sekarang pokoknya tidak ada gejala sakit, monggo nggak apa-apa. Nah, tapi per sekali ya kesininya 2 orang maksimal. Tidak bergerombol. 2 ya, orang tidak bergerombol. Oke, iya. Baik, oke silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, ada sekitar waktu 10 menitan. Permisi Bu. Oke, Ya saya Nisa silakan. izin bertanya kembali Bu. Itu di pengaturan acquaintance settingnya itu kan terdapat simbol mode panah lurus dan yang zigzag itu ya Bu. Apakah itu kalau kita menggunakan mode yang lain, imaging dari gambar sampelnya itu apa akan berbeda atau seperti apa ya Bu? Yang itu. Kalau mode yang ini itu untuk mode lasernya. Jadi kalau kita sekarang pakainya yang one way, jadi lasernya nanti menyekennya one way. Tapi kalau yang round trip nanti lasernya nyekennya seperti ini. Jadi ada kayak apa melingkar gitu. Nah itu jenis mode lasernya saja. Tapi untuk hasil gambarannya mungkin tidak terlalu berbeda sih kalau menurut saya. Oke, Bu. Mungkin Bu bisa menambahkan Bu. Iya, oke. Mbak ya, apa namanya? Bergeraknya laser itu Mbak ya, bergeraknya laser. Ada yang dari kiri ke kanan stop, kemudian dia balik lagi mengulang kiri dan kanan pada layer yang berikutnya, kiri kanan dan seterusnya gitu Mbak ya. Iya. Yang satunya lagi itu bentuknya zigzag, jadi tidak ada jeda. Tadi kan ada jeda ya karena harus ganti dari posisi kanan kembali lagi ke posisi kiri. Yang satunya lagi itu tidak ada jeda. Jadi seperti kalau pengamatan histologi ya itu terus tapi dalam bentuk zigzag. Ya, tapi ini kan posisinya dari atas ke bawah ya kalau laser. Kalau laser itu dia bergeraknya dari layer atas ya pelan-pelan gitu tidak putus sampai dengan layar berikutnya. Ya, itu yang tipe yang kedua. Gitu ya. Ini bebas Mbak ya ditentukannya seperti apa. Izin feedback Ibu, berarti untuk menggunakan mau metode yang one way atau yang zigzag itu sebenarnya tergantung dari peneliti lagi mau menggunakan mode yang apa ya Bu? Tidak ada harus kondisi khusus menggunakan yang one way atau yang zigzag seperti itu. Atau yang continue, iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, oke. Ada lagi? Ya. Oke, baik. Nah, ini apa namanya? Penjelasan Mbak Unil untuk saya sudah cukup lengkap ya, mulai dari tadi pengamatan
awal, bagaimana menyiapkan preparat, ya, mengkondisikan, ya, sampai kemudian muncul image fluoresensi dari preparatnya. Ya, kemudian sebelum memunculkan image fluoresensi perlu ada adjusting fluoresennya, yang adjusting ini sebenarnya kalau saya lihat tidak pada intensitas ya Nisa, ya, tidak pada intensitas, tetapi pada ini kesesuaian warna background, ya, kontras background dengan spesimennya. Ya, bila dirasa intensitasnya sudah cukup, ya, sudah cukup, maka apa namanya, ya, kekuatan laser itu tidak perlu dinaikkan. Ya, itu memang rekomendasi dari Olympusnya, biar lasernya awet, ya, tidak ganti, karena memang umurnya tergantung dari berapa sering dipakai dan seberapa kuat lasernya, apa namanya, listriknya di lasernya menghasilkan energi yang tinggi gitu ya. Jadi itu tadi dengan catatan kalau staining-nya rupanya mungkin staining-nya tipis sekali gitu ya, tipis sekali, dan hampir tidak kelihatan. Nah, baru kemudian gennya dinaikkan, Mbak, ya, gennya dinaikkan, tapi memang tidak direkomendasikan karena lasernya akan menghasilkan energi lumayan tinggi dan spesimennya akan cepat bleaching, ya, tidak direkomendasikan untuk mengatur intensitas dengan gen, ya, kecuali dengan catatan tertentu gitu ya. Oke, namun demikian tadi adjust yang HV dan offset lebih ke arah untuk mengatur keseimbangan kontras antara background dengan spesimennya, ya, dengan spesimennya. Ya, seperti itu. Oke, tadi kemudian terakhir tadi Mbak Unil juga sudah memperagakan bagaimana menganalisa, ya, dari gambar yang ada. Ya, pada saat menganalisa ini mikroskop sudah bisa dimatikan, ya, mikroskopnya sudah dimatikan, lasernya juga bisa dimatikan. Kita tinggal menganalisanya tanpa mikroskop, ya, karena filenya kan sudah terkumpulkan, ya, filenya sudah terkumpulkan. Nah, dari file itulah kemudian dianalisa, ya, baik tadi rekonstruksi 3 dimensi gitu ya, yang tadi karena bentuknya adalah sampelnya adalah pipih ya, sehingga tadi bentuknya adalah gepeng gitu ya, masih ingat tadi ya, bentuknya gepeng kayak tempe gitu ya. Nah, tapi itu adalah sebenarnya irisan jaringan, ya, tapi itu adalah kumpulan sel, ya. Itu sudah tadi didemokan rekonstruksi 3 dimensi, di mana rekonstruksinya itu adalah dari potongan-potongan tadi yang disusun, ya, dikonstruksi ulang oleh software. Nah, kemudian terakhir tadi Mbak Unil juga sudah menunjukkan bahwa intensitas warnanya bisa dinilai, ya, bisa dinilai intensitas warnanya seberapa tinggi, seberapa rendah. Sehingga kita tidak perlu bantuan software lain, ya, seperti Imagi atau mungkin software yang lain, ya, untuk menunjukkan itu. Ya, cukup dengan satu software yang sudah disediakan oleh software dari Confocal ini. Jadi satu set, ya, softwarenya dengan mikroskopnya. Oke, saya rasa sudah lengkap, ya, penjelasannya Mbak Unil. Oke, semoga bisa dipahami. Mbak Unil, mohon maaf, file-filenya yang tadi sudah disimpan Mbak Unil bisa dikirimkan ke saya, Mbak Unil, ya. Bisa, Ibu. Jadi bisa lewat email itu sebagai bahan untuk praktikan mendeskripsikan, ya, image yang ada berdasarkan informasi yang dari Mbak Unil tadi untuk laporan. Iya. Besok insya Allah saya kirim ya. Boleh, Mbak Unil. Atau mungkin ada yang analisa yang mau diambil seperti apa, bisa diinfo ke saya, nanti saya tambahkan seperti itu. Oh, iya, iya. Oke. Mungkin kalau yang sama Mbak Unil yang 2 tahun yang lalu, masih ingat Mbak Unil, ya, yang ada sama seperti yang kemarin. Spora, kalau nggak salah spora. Masih ada Mbak, gambar spora atau polen? Iya. Masih ada. Nah, itu nanti bisa dikirimkan juga Mbak, itu nanti sebagai kombinasi dengan epifluoresen.
komparasi Oh, dengan fluoresan untuk dekonvolusinya. Ya, masih ada Bu, datanya masih tersimpan. Nanti saya kirim dengan yang itu ya Bu. Boleh, sehingga tidak perlu sementara tidak perlu preparat baru, dari itu saja. Oh iya. Bisa dipakai untuk komparasi di epifluoresan. Baik. Ya, oke. Iya. Betul ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, ya. Oke, berharap memang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Unil mendukung ya cerita dari kuliah tadi, memperjelas ya, langsung praktek ya, meskipun dengan kondisi yang sedikit terbatas. Baik, ya. Terima kasih Mbak Unil, terima kasih Mbak Heli, mana yang ini namanya Mbak Heli. Oke. Ini saya kenalkan juga Mbak Unil ini alumni S1 biologi, alumni S2 biologi juga. Mbak Heli ini alumni S1 peternakan Mbak ya. S2-nya peternakan juga. Oke, alumni S2 dan S1 dan S2 peternakan. Oke, jadi ini para alumni biologi yang pegang beberapa lab ya yang ada di LSIH. Oke, terima kasih Mbak Unil, ya, terima kasih Mbak Heli, ya. Oke, baik. Ini sekaligus saya tutup ya Zoom untuk praktikum untuk demo ini. Terima kasih atas segalanya. Oke, saya tutup. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.